Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Hidup berkenan kepada Allah. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan di bawah lindungan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana relasi antar manusia menerima hanya hal dan orang yang berkenan kepadanya, demikian pun relasi kita dengan Tuhan Allah. Berkali-kali Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk memperbaiki hidup. Jika kita sadar dan mempertahankan bahkan meningkatkan hal yang baik, maka kelak Tuhan akan berkenan kepada kita. Akan tetapi jika kita tidak menyadari kesalahan dan dosa kita, maka pada hari penghakiman kita tidak akan dikenal oleh Allah, karena Allah hanya melihat dan berkenan pada orang-orang yang bertobat dan mau melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Selagi kita masih hidup, marilah kita berjuang untuk hidup berkenan kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang benar dan baik terhadap sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah yang menjadi kerinduan semua umat manusia hanya akan menerima orang-orang yang berkenan kepada Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus mengungkapkan hal ini dalam perumpamaan tentang 10 gadis yang siap menyongsong kerajaan Allah. 5 gadis yang bodoh adalah gambaran manusia-manusia atau orang-orang yang selama hidupnya tidak memikirkan hal yang berkenan kepada Allah. Ketika tiba-tiba Tuhan mendatangi mereka, mereka tidak akan dilihat atau tidak dikenal karena kebaikan dan kebenaran hidup mereka telah memudar, bahkan padam. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana adalah gambaran
tentang orang-orang yang selama hidupnya di dunia ini selalu memikirkan hal yang berkenan kepada Allah, yaitu hal-hal yang baik dan benar. Hal ini digambarkan dengan persediaan minyak yang cukup, sehingga pelita kebaikan dan kebenaran hidup mereka tetap bernyala di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang. Mereka yang bijaksana pada akhirnya boleh memasuki kerajaan Allah, karena Allah mengenal mereka dari perbuatan-perbuatan baik mereka yang tak pernah padam atau yang tetap bernyala di hadapannya. Orang-orang yang tidak menyadari tentang hal yang berkenan kepada Tuhan menjelang akhir hidup mereka, mereka mengira bahwa hal yang berkenan itu bisa dipinjam atau bisa dibeli dari kehidupan orang lain, misalkan orang tua, sahabat, dan kenalan. Tetapi ternyata tidak. Untuk memasuki kerajaan Allah atau untuk berkenan kepada Allah, masing-masing kita membawa kebenaran dan kebaikan diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan selama hidup, bukan apa yang dilakukan orang tua, suami, istri, dan sahabat. Kerajaan Allah membutuhkan orang-orang yang sadar dan selalu memikirkan hanya berbuat hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kebenaran dan kebaikan hidup tidak tersedia di warung atau di toko-toko sekitar kita, sehingga kita bisa membelinya kapan saja, terutama di akhir hidup kita, dengan kekayaan yang kita tumpuk selama hidup. Apa yang bisa dibeli di sana hanya kain kafan, lilin, dupa, dan sejenis yang berhubungan dengan upacara kematian. Maka selagi Tuhan masih memberikan kita kehidupan di dunia ini, kita perlu sadar bahwa kita perlu melakukan hal-hal yang baik dan yang benar yang berkenan kepada Tuhan dan sesama manusia. Pertobatan itu penting, dan memulai hidup baru dengan semangat menantikan hari Tuhan agar kita dikenal di akhir hidup kita. Marilah kita berjuang hidup berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua.